alasan pertama pakai pasir, ini kan di dalam ruangan, terus biar gampang ngebersihin kotorannya gitu. Jadi tinggal nyapu-nyapu. Nah kalau yang kandang di luar itu kalau bisa Itu mamah-mamahan tuh. Ya, si Aci bangun. Gimana Pak ini? Paus, Mau paus guys. dipahan dulu nggak? Paus. Nah, Lanjut. jadi barusan ada iklan dulu dari Google AdSense. Kita lanjut ke dari tadi sampai pasir bos, masih ingat untuk alasnya. ya, Aduh, kalau ini ternak murai kan bos? ya. Kenapa ada suara itu? Dia lagi nyoba ternak kores. Nanti Jak dibahas sedikit ya. Lanjut dulu murai bos. Pasir. Dari pasir. Jadi kalau yang di dalam enakan pakai pasir itu karena gampang ngebersihin kotorannya. Kalau yang di luar, yang pertama ya tips lah dikit gitu ya. Kalau mau dipakai enggak, kalau Enggak juga enggak nggak apa-apa. apa-apa. Nah yang pertama posisi kandang. Kalau bisa posisi kandang tuh pagi-pagi bisa masuk matahari. Nah, jadi biasanya kan murai enak mandi langsung berjemur gitu kan, kalau bahasa ininya nyaliksik gitu ya. Nyaliksik teh kieu. Nah, Nah, gitu nyalik sih. jadi tanda burung sehat gitu Iya, ya. Tanda burung sehat. Terus yang kedua si bawahnya, alasnya. Kalau yang di luar enakan pakai bata, tapi posisinya miring. Gitu. Bentar bos. Pakai bata. Pakai Tapi bata, miring. posisinya miring. Biar apa? Biar enak ngebersihinnya. Kalau dari luar bisa disemprot. Biar nyolosot. Gitu. Jadi di belakangnya tuh pakai pembuangan lah gitu, pakai lubang kecil tapi aman dari predator seperti tikus. Nah, itu biasanya yang ngeganggu produksi juga gitu. Berarti pakai paralon setengah inchnya yang buat keluar rumah bisanya. Nah, gitu. Atau pakai selang bebas, penting mah Bebas, yang si penting omen bebas. nggak masuk. Si Omen. Nah, kalau ya alas seperti itulah ya yang dipakai. Terus karena ini di dalam enakan pakai pasir. Gitu. Jadi gampang tinggal nyapu gitu. Lanjut. Terus Kan setelah itu teh barusan di alas untuk setting kandang dan proses penjodohan bisa penjodohan dulu. oh ya. Kalau penjodohan samalah tadi udah dibilangin pasti disekat ya. Disekat, tapi biasanya lebih enak tuh dipakai jarak si betinanya sendiri dulu di dalam kandang. Berarti proses awal betina masuk kandang Masuk duluan. duluan. Nah itu kira-kira berapa hari? Kalau mau cepetnya tuh 3 hari. Tapi kalau misalkan santai gitu ya, yang penting nyaman dulu si burungnya, 7 hari atau 1 minggu cukup gitu. Jadi si betina biar tahu kondisi kandang dulu, biar tahu yang apa ya, glodol gitu kan, biar dia kalau ntar si jantan dikeluarin dia tahu tempat aman gitu bersembunyi. Jadi mungkin karena si jantan agresif ya, di murai kan biasa jantan Ya. agresif. Nah si betina udah tahu, wah kalau dikejar ke sini, saya harus lompat ke sini, Tempat gitu. Jadi, berlindung gitu. jadi intinya yang tamu bukan betina tapi Jantan. jantan. Tamu tapi ngaraja, diomongin sahat lah. Si Eta. Nah hasil ya bos. Ingat itu Si Eta lah pokoknya. Ya ada lah. sedat lah. Rung kadai wae. Nah lanjut, setelah mungkin betina akan dimasukkan. Tadi paling cepatnya 3 sampai 4 hari. Kalau mau lebih maksimal 1 minggu baru jantan masuk ya. Nah setelah proses itu gimana lagi bos biasanya? Nah, udah 1 minggu tuh jantan masuk nggak langsung disatuin, tapi disekat pakai kandang. Biasanya kandang kotak lah ya, kandang kotak, digantung atau mau di bawah terserah. Jadi yang di dalam kandang tuh jantan. Jantan. Digantung aja terserah itu posisi mah. Mau digantung mau di bawah terserah. Yang penting satu
jangan dekat tempat jangkrik si jantannya. Karena kemarin kejadian, karena ya belum tahu juga gitu, belum ada pengalaman. Saya tuh nyimpen jantan dekat tempat jangkrik. Ternyata si betinanya tuh nggak makan karena takut pas mau ngambil jangkrik. Ada serangannya walaupun dalam sangkar juga. Diserang sama loncetek gini. Diserang sama jantan sampai si betinanya tuh nggak makan. Nah kemarin ya tapi alhamdulillah masih selamat gitu kan. Ditayungan. Si betinanya sampai sakit karena dehidrasi, terus nggak makan, sampai nggak bisa gerak lah gitu. Malah gara-gara pakan we di itu. Tapi ya alhamdulillah ada pakarnya, sharing bisa teratasi gitu sih. Itu berarti betina yang waktu itu diceritain sampai lumpuh. Dan nah, itu tuh karena itu faktor itu. Ya itu saya juga pernah ngobrol, karena kan saya sering ngobrol, soalnya kalau nggak ngobrol nanti nggak dikasih mulai kan. Gitu. Tadinya itu teh mau ganti betina karena si betinanya tuh amrol. Nah pas ya tuh biar cepet mau diganti gitu si betinanya. Nah pas dimasukin ya karena salah posisi, si betinanya malah sakit gitu, nggak mau makan karena takut ada serangan gitu dari si jantannya gitu. Nah itu salah satu tips simple tapi apa ya, bisa dibilang ini ya, itu tuh hal kecil tapi bisa menjadi besar gitu. Untuk kemaslahatan hidup Seutik tapi rujit nah rungkan siti nama. Nah setelah itu ciri-ciri itu jantan bisa dilepasnya kan, itu posisi jantan di kerangkeng lah, di dalam sangkar itu bisa dilepas tuh ketika apa? Di kerangkeng lah, kerangkeng kayu. Nah ada yang bilang kan udah tidur bareng, udah si betina nyamperin gitu. Kalau saya tuh karena ya satu aktivitas yang lain juga gitu ya, nggak pernah sempet sampai ngeliatin seharian gitu. Terus nggak pernah lihat juga kalau waktu malam si betina tidur deketan nyampe gitu ya. Tidur deketan sama si jantan, karena kalau kata saya tuh karakter si murai sama lakbet. Jadi kalau lakbet kan bisa sama si jantan mesra gitu ya. Kalau saya lihat karakter murai itu beda gitu, nggak sampai tidur deketan. Kalau kores kayak gitu, kalau kores ada tidur dekat bareng gitu kan. Kalau murai itu nggak ada. Nah bisa dilihatnya paling dia tuh nggak nyerang gitu. Posisinya udah bisa dilepas tuh ketika si jantan melihat betina tuh nggak agresif. Jadi kalau ngejar juga dia tuh kayak ya mau kawin gitu, nggak sampai dipatukan lah gitu ya, dihajar. Dan pas udah dilepas juga nggak langsung ditinggalin, tapi harus dipantau. Ya kalau mau ngelepasin dari kandang sekat itu harus pas waktu senggang gitu. Jadi seharian bisa dikontrol, bisa dipantau, dilepas, dipantau dulu gimana si jantan reaksi ke betinanya kayak gimana. Kalau udah biasa itu berarti udah aman gitu. Sip. Berarti itu sampai proses penjodohan lepas. Setelah itu kan mungkin kalau untuk perawatan harian burung lomba atau burung rumahan sama burung jodoh mungkin ada bedanya, ada bedanya atau enggak? Ada. Dari mana? Kalau kan burung buat di ternak, di kandang ternak biasanya nggak pakai pur, udah lepas aja. Udah lepas pur, jadi full jangkrik, full EF. Pertamanya sempat nyoba pakai pur, ternyata kalau udah di kandang gini nggak dimakan pur,
Jadi dia tuh fokus ke jangkrik full gitu. Atau mungkin karena ketersediaan jangkriknya yang Banyak. berlimpah. Jadi dia lupa, soalnya pur kan nggak enak tawar. Kalau misalkan di Hambar. orang mah mungkin kita biasa makan nasi, terus pizza, banyak pizza di sangguan. Gitu modalnya bosnya. Bener. Nah, terus jangkrik mungkinnya pakan utamanya. Mm. Terus ada lagi yang spesial atau beda dari yang lain enggak? Kalau bilang beda nggak tahu gitu ya. Tapi kalau yang dipakai di sini ya kayak EF lah gitunya disebutnya. Extra puding lah ya. Extra puding. Nggak tahu enggak sama yang lain. Tapi yang dipakai di sini tuh EF-nya pakai gendot. Gendot. Kela. Impun. Impun. Nah, Cere. Cere. Nah, kela iya. Di mana murai itu terkenal sebagai pemakan serangga. Nah, kenapa dibere cere? Ya, kenapa nih? Cecere bahasanya tuh ya cecere impun Impun, genot. genot. Nah, itu salah satu buat naikin birahi. Itu emang mungkin di alamnya ngalah cecere atau itu Meren dari informasi bahwa cecere itu bisa naikin birahi gitu. Iya, dari sharing juga kan banyak ya buat naikin birahi itu ada misalkan ulat daun cau. Naon sebutna teh? Nya Ulat nu kikieu. Hilet cau itunya, hilet cau. Terus orong-orong, terus ya ini cecere. Nah, kalau nggak ya ada yang nggak tahu orang-orang itu apa? Orang-orang itu kadal. Kadal Kecil. Warnanya tuh pinggirnya bagus. Tapi kalau dicabak, si cak-cak ngan lebih teas jadi entong mending ku cecere. Nah, untuk kalian yang belum tahu cecere itu apa, di sini ada cecere. Ada ini mah indah. Cuma cecerenya cecerenya halus indah. teh. Nah, ini yang bikin spesial di sini. Cecere di sini tuh bukan ikan impun yang biasa di sungai. Nah, bisa dilihat sedikit nih. Gas, Bos. Nah, cecere di sini tuh kayak gini. Di orang lain tuh yang ini ada warnanya lihat. ikan hiasan buat di kolam dan di akuarium. Tapi setelah sampai di ternakan Ran BF, ini jadi para murai tuh, Bos. Bagus sekali ini mas cecerenya. Iya. Oke, dilanjut lagi untuk pakan tadi dikasih cecere juga ya untuk pakan apa namanya pendongkrak birahi. Pendongkrak birahi. Nah, terus kan ada mitos nih. Setiap orang yang ternak murai ini sering dengar, entah kalian juga dengar atau enggak. Murai itu kan salah satu hewan yang sulit diternak katanya. Kalaupun orang yang bisa ternak, paling banter tuh anaknya biasanya 1, 2, 3 paling 2, banyak. 3 paling banyak biasanya. Dan itu pun kalau 3 tuh udah paling Top. wah disebut Paling top nanya. Dan kalau di sini ya kita sering ngobrol juga, ada yang spesialnya ini. Alhamdulillahnya di Ran BF ini setiap kali ternak ya bos ya, turunnya berapa bos? Nah, di sini tuh ya dikasih rezeki gitu ya. Ya. Jadi pertama ngejodohin 1 bulan tuh langsung nelor. 1 bulan langsung nelor, dilihat telurnya ada 4. Nah, telur pertama 4 ya. Pertama belum apa ya, belum berekspektasi lebih lah gitu ya, karena dikira ini masih buang telur gitu kan, masih darah gitu kan si betinanya. Tapi pas ditungguin selama 2 minggu ternyata megar semuanya gitu. Nah, Megar. jadi Megar. tidak menutup kemungkinan ya bahwa murai itu bisa megar atau netas lebih dari 3, Iya. mau 4 atau bahkan sampai 5 ya bisanya. 4 Dua losin sampai 5. Di sini alhamdulillah di sini bisa terpecahkan mitos murai anakan hiji. Ya bos ya. Rahasianya? Nah, itu saya mau tahu rahasianya lagi. Bu, tapi kayaknya bukan rahasia sih ya. Sama lah, pasti yang lain juga pakai gitu. Cuman mungkin ngasihnya intensnya
kayak gimana gitu kan. Sama ada EF di sini tuh cuman pakai cecere sama cacing. Cacingnya cacing apa nih? Kalau Cacing kremi atau biasa ada pasti kalau yang yang ternak cacing atau yang ternak mulai itu udah pada tahu pasti pakai cacing ANC atau cacing kawin, cacing sampah lah. Cacing ANC. Namanya cacing ANC atau cacing sampah. Cacing sampah. Runtah. Tapi itu bisa jadi membawa berkah. Berlian. Si runtah teh tawa si runtah. Nah, jadi itu pakai untuk takarannya menurutnya sekarang takaran EF yang diberikannya gimana biasanya? Biar kan pasti ada opernya juga gitu ya kalau kebanyakan. Kalau di sini tuh biasa pas waktu penjodohan atau nunggu buat nelor itu kan jaraknya 2 minggu. 2 minggu tuh 1 minggu ngekut, biasanya dalam waktu 1 minggu tuh udah nelor pertama. Nah dalam jangka waktu 1 minggu biasanya saya ngasih cecerenya tuh 5-7 sehari tuh 7 ekor. Nah sedikit nih Pak untuk pemberian cecerenya gimana? Langsung dikasih pakai tangan atau pakai wadah biasa gitu kayak ngasih jangkrik atau gimana? Digoreng heula. Ya, 3 gimana? ribu. Biasanya Kalau 5-7-nya biasanya tuh ya biasa aja pakai wadah, pakai air biar masih hidup gitu. Oh, jadi dikasihnya nggak mati? Enggak. Pakai air. Jadi kayak bikin Akuarium kecil lah. Akuarium di jero kandang murai. Dikasih aja gitu. Kalau saya tuh pakai keler yang enggak terlalu tinggi. Nah, dikasih air, terus dikasih 1 hari itu 5 kalau cecerenya. Kalau cacingnya ya secukupnya aja. Jangan terlalu banyak karena biasanya kan pasti dia tuh enak gitunya. Nah, kalau kebanyakan sayangnya nanti kalau si cacingnya nggak kabur pasti kering dari si cacingnya, jadi ya sayang lah gitu. Mubajir. Jadi takarannya segitu aja, 1 hari maksimal 5. Jadi cecernya 5 sama cacingnya secukupnya. Untuk jangkriknya? Kalau jangkriknya saya nggak ditakar karena biar dia juga, kalau saya tuh kan lihat burung pasti punya pemikiran juga lah gitu ya, punya firasat juga buat dia bertelur. Nah, jadi kalau lihat pakan aman pasti dia gampang bertelur. Oh, insting seekor burung lain seorang. Seekor ibu Ya, burung. jadi intinya kalau dia lihat nanti ketika saya punya anak saya mau dikasih makan apa, karena pakannya juga cuma sedikit. Jangankan buat anak, buat saya juga kurang. Nah dengekeun matak jadi jelema teh kudu mikir. Ya bos, bener kan? Bener. Sakirana can cukup tong wani-wani lah gitu istilahnya. Berlebihan. Ya, begitu. Nah, untuk mungkin itu proses pemberian makan. Nah, proses sekarang mungkin kalau untuk bertelurnya kan kita nggak tahu ya, itu mah hanya yang di atas yang tahu. Dan cuman mungkin ketika si burung akan bertelur tuh ada ciri-cirinya atau enggak? Kalau biasanya kalau jantannya yang baik gitu ya. Nah, ini kan kebetulan ada jantan yang baik lah, bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab terhadap keluarga. Bertanggung jawab itu kayak gimana? Dia tuh si jantannya juga ngasih yang ngeloloh anak. Nah pas bikin sarang, si jantannya pertama pasti dicobain dulu gitu sama si jantannya. Oh, jadi yang pertama ngangkrem atau bisa dibilangnya nidurin tempat itu jantan dulu. Jantan dulu kalau yang ini. Jadi dicobain sama si jantan. Itu tanda-tanda pasti udah kawin. Oh, jadi tanda-tanda kita nggak usah tiap hari lihat mungkin ya, cuman lihat dari aktivitas si jantan ketika dia udah nyobain spring bednya, bener kan, tempat tidur, tandanya dia udah ngawin ya. Nah terus kalau yang pertama gitu ya, kalau yang buat pemula bisi gitu kan, kaget gitu pas lihat burungnya
ngembung. Jantan sama betinanya ngembung. Nah itu jangan kaget gitu. Itu tandanya si jantan sama betinanya udah kawin. Nah, biasanya kalau udah kawin gitu terus capek. Bless noy. Nah jadi kalau misalkan untuk indukan mungkin kalau udah muyung melendung itu kalian jangan kaget langsung diambil. Wah ya gering misalnya sakit gitu. Enggak, ternyata itu tuh salah satu ciri mereka sudah Plesnoy melakukan perkawinan ya. Nah jarak dari ciri-ciri tersebut ya mungkin dari jantan betina melendung atau si jantan yang udah tidurin sarang ke bertelur kira-kira bisa diprediksi atau enggak gitu. Kalau biasanya kalau udah ada tanda-tanda seperti itu bisa diprediksi. Nah kira-kira berapa lama nih? Kalau biasanya dari udah misalkan ketahuan ngakut nih, ngakut daun pinus kan pakai daun pinus ya, si sarangnya tuh biasanya jarak 1 minggu itu udah bisa diprediksi pasti udah ada telur pertama. Oh, jaraknya kira-kiranya 1 minggu, entah itu 5 hari, 6 hari, 7 hari atau 8 hari pasti ada telur pertama ya. Ya, gitu. nah itu kalau yang mau ngitung gitu ya, misalkan si anaknya mau dilolos sendiri itu mesti dicatat misalkan telur pertama tanggal berapa, karena selama 14 hari itu pasti udah megar. Berarti cepet ya. Ya maksudnya hitungan 2 minggu, ayam aja kan 21 hari. Nah ini nih. Nah telur itu telur pertama itu. Ini telur pertama. Telur pertama. Kalau murah itu 14 hari. Berarti cepatnya, hitungnya itu netas lah ya. Kira-kira udah dicatatkan 14 hari menetas. Nah, udah kalian catat. Nah, kira-kira kan kalau tadi Kang Nirwannya bilang kalau mau lolos sendiri kan ya. Nah, itu bisa diambilnya atau kita lolos sendirinya di umur berapa hari? Kalau aman kondisi si apa ya si cindil gitu ya, aman antibodinya udah ada, itu di umur 7 maksimal 10 hari. 7 sampai 10 hari. Itu udah bisa diambil gitu ya, sudah bisa diloloh. Tapi ada juga yang kalau berani gitu ya, kalau berani dari umur 5 hari sampai 7 hari itu bisa diambil. Kalau lewat dari 10 hari biasanya agak susah. Agak susahnya udah kebuka tuh matanya, udah bisa lihat. Jadi udah bisa ngebedain mana burung, mana manusia. Oh, jadi udah pas mau diambil tuh bahaya, Bos. Jadi pas mau diolok tuh bukannya calawak gitu, tapi malah jadi ngumpet. Oh, malah mungkin jadi kebanyakan ya, sering lah lihat kasusnya anakan murai yang dilolos sendiri itu mati itu mungkin salah satu sebabnya dari situ ya, Pak ya. Bisa mati, bisa cacat, kan pasti dipaksa ya dibuka jadi nyengsol si paruhnya. Iya, banyak lah ya murai batu yang ini nih kan harusnya gini, paruhnya nyengsol. Ini gini. Ya paruh Tapi nyengsol. bukan gini. Ya tambah sarang cuan. Nah begitu berarti 2 minggu menetas, diambil 1 minggu lah ya, diambil standar lah 1 minggu, berarti 3 minggu. Ya. Nah untuk bisa si murai itu lepas loloh bisa dibilangnya, mungkin kan dari dicabut tuh diloloh lah. Dilolohnya kira-kira berapa lama itu sampai lepas loloh tuh? Kalau biasanya umur 1 bulan sampai 1,5 bulan tuh dia udah belajar makan sendiri. Itu tuh 1 bulan sampai 1,5 bulan dari menetas atau dari diambil? Dari diambil. Berarti kisaran sekitar 2 bulan lah ya. Ya di 2 minggu dari telur, 1 minggu dicabut, ditambah 1 bulanan buat diloloh. Berarti 2 bulan kita bisa panen. Itu bagusnya. Bagusnya ya bos ya. Nah untuk di lolohnya sendiri kan waktu kita sering lah waktu kita main lovebird, kita kan pakai pur yang paling mahal tahu sendiri lah. Jelas. Itu kita pakai bubur serat. Nah, bubur bayi. Nah kalau untuk di murai Kang Nirwan sendiri pakai apa? Untuk produknya
bisa disebutin lah supaya mudah-mudahan nanti Kang Nirwan misalkan yuk endorse gitu kan. Ya banyak lah ya kalau pakan lolohan murai, ada yang dari produk Ebot, ada yang dari Krakatau, terus apalah banyak gitu ya. Yang intinya semuanya bagus lah ya. Semuanya bagus, tapi kalau yang di sini saya pakainya tuh pakai American Selection. Nah, American Selection. Di Amerika. Semua pakan lolohan udah pernah dicoba, Ebot pernah dicoba, terus Krakatau pernah dicoba, tapi yang paling cocok Untuk di sini ya. bukan yang lain jelek, cuman kalau saya cocoknya pakai American Selection gitu. Lebih enak lah nasinya nasinya enak. dan mungkin dari hasilnya sendiri juga Pertumbuhannya lebih enak lah ya. Ya intinya makanya dipilih karena saya lah begitu berarti 2 bulan kita bisa panen 2 bulan anakan panen. murai babu murai batu bukan Murai hantu. bata. Nah tadi kan udah lihat kamu murai hantu ya. Bu udah lihat bu murai hantu. Oh, Bagus ya punya. Kata ibunya juga murai hantu udah paling bagus. Yang bawahnya tadi bagus banget. Bagus sih. Nah 2 bulan. Nah kebetulan adalah mungkin untuk proses ternak murai udah sangat jelas mungkin ya Kang, atau ada lagi nih yang belum disampaikan? kalau pengalaman sih seperti itu. Ya udah sangat rincinya sampai yang kecil apapun dikasih tahu. Sampai cecere. Ya, satu lagi kalau misalkan tips yang ternak di dalam ruangan kayak gini, yang paling penting itu ada ventilasi enak. Oh, ya. Jadi nggak semata-mata karena kita di ruangan ya tertutup semuanya enggak, tapi harus banyak ventilasinya juga. Ventilasi, terus tetap harus ada matahari masuk ke kandang. Nah, kalau dari sini mana? Itu Bos? dibolongin ada guys dibolong tuh. di atas. Oh itu sengaja? Ya, itu Nggak ventilasi. bawa kenteng. Ventilasi itu. Ya, jadi untuk sirkulasi udara dan sinar mataharinya juga terjaga, nggak semata-mata karena kita di dalam. Ya Kayak asal rumah nutup, biasa aja, enggak. ternyata ada lagi. Saya nggak ngerti tapi barusan dikasih tahu begitu. Karena murai itu kalau yang nggak bisa terlalu dingin, nggak bisa terlalu panas gitu. Jadi hewan yang seperti manusia. Kayak Kalau adem lah. kepanasan, Tuhan. Banyak pasti ada banyak lah kejadian yang ternak murai itu si jodohannya tuh ya si murainya punya penyakit nyengklak. Jadi kayak lakbet. Lakbet ngekek. Itu Nokia tuh. nah itu biasanya salah satu faktornya tuh karena si kandang terlalu panas. Jadi mungkin sama kayak merpati lah, terlalu panas di suhu kandang, Nah, dia tuh nikel. ya Atau bisa dibilang Nah, Jawa banyak Tengah kita tetelo. Bukan. Ya kieu lah nyengklak we. Eta lah. Jadi si Tengkleng. kondisi kepalanya tuh kan biasa Ya, normalnya atas gini. ini. Gaya. ya gini terus ya nggak bisa makan lah karena Iya, karena lehernya ke atas. Jadi bulat belit pokoknya mah. nah itu juga ada buat ngatasinya, caranya gimana nanti. Kasih tahu lagi ya. Ya. Tapi ingkenya eta mah. Ya, oke. Biar Biasanya. lebih penasaran atau kalau semuanya dikupas tuntas sampai penyakit DM guys, DM. itu rungka di sini. Nah begitu. Nah kalau di sini itu kan jalan 1 tahun kurang ya. Iya. Kira-kira udah berapa kali produksi ini Pak? Kalau di sini ya alhamdulillah ya dari pertama Breed. ngejodohin gitu, dari pertama ngelepas udah langsung dikasih gitu ya. Dikasih rezeki alhamdulillah ya. Dikasih rezeki. Ya soalnya rezekinya udah nyampe juga. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Kira-kira baru ada 6 atau 7 kali produksi. Berarti ya kalau bisa dibilang sebulan anakan lah ya. Bisa dibilang ya alhamdulillah lah di sini dikasih kelancaran. Nah itu Pak, itu kan tadi dikasih tahu ya ini standarnya anakan di sini 4 kan ya gitu. Berarti itu Bapak jualnya berapa? Kira-kira
Kalau saya mah nggak terlalu mahal lah ya, kayak nggak kayak bukan artinya apa ya? Bukan artinya butut, murah. Yang murah, cuman tujuan saya ternak kan buat ngelestariin gitu ya. Ya, betul. Biar nggak terlalu banyak burung yang di hutan di. Nah, Iya. itu tujuan Bapak guru mulia sekali memang. Jadi kan kebanyakannya tuh karena ego ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari murai dan akhirnya kita egois. Murai harus berproduksi terus ya. Tapi kalau disertai dengan hobi ya seperti Kang Nirwan ini mungkin tujuannya yang pertama ingin melestarikan supaya yang di hutan tuh nggak terus-terusan diambil. Iya. Betul ya Pak ya? Ya, soalnya kalau diambil terus ya tahu sendiri nanti kicau burung murai kandang bukan murai batu hutan gitu. Gitu. Nah, harganya berapa Pak? Kisaran kalau saya tuh ngelepas di umur 2 bulan ya, biar udah bisa makan sendiri, udah mandiri lah. Biar pas dijual enak kan, udah bisa ngejamin jantan betinanya. Kalau umur 2 bulan tuh udah kelihatan. Di harga di atas 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, Ya, buat harga kalian standar aja. ya mudah-mudahan pas nanya pas ada stok, soalnya stok di sini kan limited edition. Iya. Ya bos ya, nggak semua bisa, maksudnya bukan nggak semua bisa, semua bisa, tapi kita lihat stoknya ada enggak. Soalnya di sini cepat habis bos. Yang itu juga si Cikal, karena itu anak pertama yang mungkin kabungah kalau bahasa Sundanya tuh ya. Nah itu asalnya itu dikip, nggak akan dijual. Tapi karena yang datangnya kamar satu Bungkus. jadi nggak dijual. Hibah. Tapi dihibah. Alhamdulillah, terima kasih ya Kang Irwan sebelumnya. Mudah-mudahan ya saya juga kan dulunya sering kontes lah dari Lakbet. Nah sekarang mau coba ikut kontes murai, dikasih alhamdulillah sama Kang Irwan bahannya. Semoga si Cikal bisa membawa nama baik kamar atas SF dan Ran BF. Soalnya kita di situ hasil ternakan dan BF langsung ya, Iya. anakan pertama. Begitu. Nah, jadi kalau yang butuh harganya 1,5 ke atas sampai 2 juta. Nanti untuk pemesanan bisa langsung di DM atau di Facebook atau di WA bisanya. Bisa. Nah, nanti kita cantumin di deskripsi untuk kontak personnya. Kalau mau nanya-nanya, nanya aja ya, Pak. Bebas ya. Bebas. Nanya mah gratis. Yang penting untuk nge-WA-nya jangan P. Iya. Soalnya P. kita nggak enak ya kalau misalkan ada yang WA Sep. saya P naon gitunya. Istilahnya kalau mau nanya, Kang punten murai aya Kang, kalau kayak gitu kita Iya, jawabnya lebih ada. enak. Kalau misalkan P, masa kita mau jawabnya Ki? Nggak enak kan, pusing gitu ya kalau misalkan mau jawab P itu apa gitu. Udah mungkin dari murai cukupnya Pak ya untuk Nah, satu lagi. ya gimana? Nah, ini kan pakai ring BNR juga. Nah, betul. Soalnya untuk kontes kedepannya yang saya tahu ada kelas khusus Ring ring BNR BNR sama APBN. APBN. Kebetulan di sini pakai ring Ran BF dan BNR. BNR dan APBN juga. Ya, mulai di sini belum kontes sudah dikasih sertifikat loh. Oh iya betul. Asli. Mantap toh. Mau kaleng-kaleng karena untuk ring BNR sendiri dari anakan kita langsung dapat sertifikatnya ya, Pak. Jadi bukan Kaleng-kaleng. Nah, Iyalah, ya mungkin saya juga tahu ya indukan di sini juga nggak asal lah belinya gitu. iya. Ya lumayan juga kalau misalkan dihitung-hitung mah ya lumayan gitu. Lumayan. Lumayan. Cuman Karena Sampai gateng nggak? Sampai lumayan. gateng. cuman catatan satu buat ring gitu ya, kan ya masih banyak lah mindset di para kicomania tuh yang pakai ring BNR terahan, yang ke ring APBN terahan. Sebenarnya nggak harus Semua juga nya. berpikir seperti itu, karena itu tuh kan satu kepedulian lah gitu ya, satu Iya. kepedulian dari apa, dari IOBNR atau APBN gitu ya, dari Airborne. Itu penghargaan lah buat para peternak. Betul, Jadi betul. jangan selalu berpikir ya buat yang jual juga gitu ya, buat yang jual
kebanyakan oknum gitu kan dipakai iming-iming lah gitu ya. Oh ini pakai ring BNR. Terah juara. Oh. Tapi kalau di sini nyawanieun. Ya bosnya. Ya maksudnya kita nggak boleh lihat sesuatu itu dari covernya. Cuman kalau di sini waniun tetap anger. Kalau di sini mah ya pelajaran juga ya. Ya pelajaran untuk kita karena belanja murah itu bukan harga murah, jadi harus teliti juga. Ya, karena buat saya untuk beli satu murah itu susah, jadi mending minta. Hareudang. Sabar ya Bu ya. Sabar menghadapi Ya, Bu. semua godaan. Orang sabar pasti keselnya, Bu. Godaan. Ya, karena di sini bercerita tentang untuk beternak murai pun nggak seperti yang diceritakannya bergulir gitu aja, pasti ada sedikit cobaan lah. Cuman ya kalau kita ceritain yang jelek-jeleknya nggak akan jadi motivasi ya, nggak akan jadi motivasi juga. Nah sekarang di sini tuh ada koresnya tadi ya. Nah kores ini niatnya mau diternak juga. Pokoknya doain supaya lancar. Karena kalau lancar tahu sendiri kapal tato pasti bahan. begitu. Karena yang penting nomor satu itu silaturahmi. Dan jangan pernah saling menipu antar teman. Iya makan untuk maksudnya biar silaturahmi itu terjaga. Rezeki juga kan karena silaturahmi menang nog. Kopi. Beres iya tua. Silaturahmi itu memanjangkan rezeki. Namun bos kata-kata nu enak mah bahasa lain mondokeun lengkah tapi manjangkeun naon bos. Ada gitu kata-kata. Mondokeun udun. Eta. Ya itu kata-katanya simpel tapi isinya jero gitu. Jadi untuk kita jagalah untuk pertemanannya. Ini sedikit motivasi tong seueur ya tukang ya sedikit untuk kalian istilahnya kalian menjalin pertemanan itu susahnya. Iya karena banyaklah kejadian di Kicau Mania tuh karena duit siap oteng. Karena oteng setitik rusak susu sebelah gitu. Nah kalau pertemanan seumur hidup. Kalau saya sama Kang Irwan sendiri alhamdulillah ya kita tuh berubah dari masalah penjualan segala rupa. Ya kita nikmati bersama lah walaupun kecil tapi kalau terantanya bersama alhamdulillah. Dari hasil kontes dari hasil apapun kita mah nggak pernah hitungan. Iya, dan walaupun kontes dulu ya sering kejadian kita tuh menang tapi uangnya tuh nggak ada, sering ya bos. Habis di lapang. Habis, cuman kita nggak jadi pikiran ketika pulang kita gitu duit kemana ente, karena kita yang dicari itu bala-bala kopi josu cerinya. Jadi alhamdulillah dari situ kita ambil kesimpulan pertemanan itu dijaga, iya, dan dijaga bukan dirusak. Ingat, karena gimana ya, kalau untuk diceritakan itu sakit ya. Kita masalahnya kita berdua yang merasakan, bukan saya sendiri dan ini bukan cerita orang lain. Ya kita sendiri yang merasakan gitu. Nah nanti kalau misalkan untuk koresnya udah kores atau cucak jenggot ya udah berhasil, doakanlah secepatnya kalau misalkan udah bertelur dan segalanya kita kupas tuntas lagi. Iya. Siap bos? Siap. Nggak akan disumput-sumput. Oh enggak. Jangan hanya kupas tuntas, kita bungkus ya. Itu mah udah jelas. Begitulah. Sekarang yang bikin penutupannya nggak dari saya, dari Kang Irwan aja. Gimana? Bebas. Yang penting mah nanti ada kata-kata kamar satu bukan kamar satu. Gimana bos, sedikit ada nasihat dulu atau apa yang mau disampaikan? Bukan ya sedikit lah, bukan nasihat tapi motivasi kali ya buat para Kicau Mania yang mau ternak apa aja itu ya, mau murai, mau cucak jenggot, mau lakbet, mau kenari. Yang penting kita niatnya satu konservasi, yang kedua cuan. Itu mah wajib. Ibu itu mah. Yang ketiga semangat, karena dalam berternak burung apapun itu ada susahnya, ada gampangnya, ya enggak apa ya,
Nggak semulus. Nggak semulus yang dibayangkan. Itu jangan jadi patah semangat, jangan jadi apa ya, jadi mundur buat ternaknya. Yang penting kita niatnya konservasi, mengembang biakan si burung tersebut. Nanti insya Allah pasti di rezekian lah gitu ya, di rezekian. Mulang tarima, Mantap toh. mulang tak. Nah, yang terpenting dalam Kicomania tuh manjangkeun udud. Nah, Itu artinya membebasnya. Bebas itu mau kemana juga gitu. Bebas ya? Bebas. Manjangkan udut teh lain yang nu ngarapa unggul. Aslinya eta mah satu kata-kata manjangkan udut teh istilahna yang kita tuh harus kumpul terus. Jangan sampai ada sedikit pun kejanggalan atau selek mah wajar, tapi kalau misalkan bisa dibicarakan dengan baik, bruk-brak, Pasti ada solusi kan. Nah, Ada jalan keluar. bener. Seketika ya pertanyaan sebelum penutupan. Berarti hasil dari berternak mulai itu lebih dari gajinya. Lebih banget. Jadi intinya apapun yang kita lakukan dengan hati dan niatnya konservasi lah. Yang kedua cuan, insya Allah rezeki nuturkeun Lur. Aslina kabuktosannya. Bahkan gaji nawae cara dicanak sia ama. Oh, sia. Gajinya tuh dicanaknya udah turun-turun. Alhamdulillahnya rezeki dari hewan peliharaannya. Lanjut Bapak Nirwan gitu tuh. Kumaha? Jangan lupa like, comment, eta nu kitu patut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu Gratis. Tetap di mana Pak Nirwan? tetap di Kamar Kamar Soto. Soto. Bukan. Naon? Kamar Soto. Bukan Kamar Soto. Oke. Tutup rancan. Si Utun, si Ateng, si Bayu. Atur thank you. Ah.